kepala keluarga, ya. Jadi yang kepala keluarga hanya ayah, ya. Ayah yang ada istrinya, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita lanjut. Bagaimana pengkodeannya? Nah, itu ya. Jadi hubungan dengan kepala keluarganya tulisnya lainnya. Terus yang tadi ada kode ibu kandung bikinkan tetap 00 ya, karena kan nggak ada ibunya di situ ya, dan statusnya tadi bukan anak ya. Jangan lupa kata kunci kita tadi adalah yang anak. Hanya yang anak yang tidak 00 kodenya gitu ya. Selain anak itu kodenya wajib 00 ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Milda. Jika dalam keluarga hanya ada anaknya saja, tidak ada orang tua, terus tidak ada identitas baik KTP atau KK, itu bagaimana, Bu? Oke. Ini kok bisa ada kayak gini, kasihan kali betul-betul sebatang kara ini manusia hidupnya di dunia ini ya. Jadi silakan Bu, kalau memang nanti masih memungkinkan dia didata, masih bisa masuk target ya, belum targetnya masih ada, ini didata keluarga khusus ya. Dia tinggal sendiri, tidak ada orang tuanya, tidak ada pun KTP-nya, silahkan ditanya sama dia siapa nama lengkapnya ya, nama lengkap, jangan nama Ucok, jangan gitu ya, atau Butet, jangan gitu, tanyakan nama lengkapnya ya, tanggal lahirnya ya. Kalau dia pun nggak tahu tanggal lahirnya, silakan buat 1 Juli tahunnya, coba tanya umurmu berapa sekarang gitu ya. Oke. Kemudian gitu ya Bu Milda. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu Lina Ria Saragih. Bu, kalau dalam satu keluarga ada 4 orang anak, tapi kedua orang tua sudah meninggal, itu gimana Bu Lea? Bu, kalau dalam satu keluarga ada 4 anak. Ya, mereka berarti keluarga khusus Bu. Ya, keluarga khusus berarti yang paling tua kita bikin jadi kepala keluarga, dan yang adik-adiknya kita bikin lainnya. Ya. Gitu ya Bu Lina. Kemudian Bu Mat Nur Hayati. Apakah kalau mendata melalui smartphone bisa kita ambil lagi datanya? Bisa. Bisa. Ya, bisa. Oke. Ibu Erninita. Bila pada saat pendataan ada kader pendata yang sudah masuk di pemetaan tidak dapat melaksanakan pendataan, apakah bisa digantikan dengan kader yang lain dan bagaimana dengan honornya? Oke, jadi Bapak Ibu, sekarang kalau mau ganti-ganti kader silahkan. Tapi kalau sudah pendataan, jangan lagi diganti. Karena itu si kader ini udah skenarionya ya. Kami berharap kami mampu nanti kami bisa nanti membuatkan rekening untuk semua kader ya. Jadi kalau udah ada rekeningnya, jangan lagi diganti kalau bisa ya. Nah, kalaupun memang harus ganti, itu harus segera kabari ke kami supaya kami tahu nanti hasil kerja ini jangan ditransfer ke yang udah berhenti gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau memang dia tidak dapat lagi melaksanakan pemetaan, kasih tahu sama dia, nanti honor dia enggak dia yang nerima, tapi yang menggantikan. Berapa nanti punya hak dia, yang menggantikan inilah yang bisa ngasih ke dia. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, kita harus pahit-pahit dari awal. Ini makanan pahit ini yang mau kita makan ini, tapi nggak boleh nggak kita makan, ya kan? Jadi pelan-pelan harus kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Cuma kawan-kawan kita di lapangan kan nggak tahu ini pil pahit kan. Jadi mesti kita yang pandai-pandai ngasih tahu ke mereka. Tapi kondisinya dari kami seperti itu Bapak Ibu. Kita harus ini kami sampaikan ke Bapak Ibu, nanti semua itu di pembayarannya ke rekening, nggak ada lagi pakai cash ya. Jadi siapa nama yang ada di SK
itulah yang dapat honor. Gitu ya Bapak Ibu, yang ditransfer gitu kan. Jadi kalau seandainya lah nanti ada udah masuk SK, di kami udah dalam daftar mau dibayar, Bapak Ibu nggak mengupdate bahwa si kader udah ganti ternyata, itu kami minta maaf. Kalau nanti yang terima honornya pasti yang sebelumnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Jadi kalau boleh, kalau nanti udah tanggal 1, kalau bisa jangan lagi ada ganti-ganti kader. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Ibu Esther, saya dan tim sudah mulai lakukan pendataan. Terdapat beberapa warga yang niknya berantakan, Bu. Sudah lihat langsung kartu keluarganya, tidak sesuai dengan rumusan pembuatan nik pada umumnya. Berbeda dengan tanggal lahirnya. Apakah sebagai pendata kita harus perbaiki atau buat apa adanya? Halo Ibu, buat apa adanya aja ya. Jangan diganti-ganti. Jangan diganti-ganti. Karena nanti data kita ini akan mudah-mudahan bisa connect dengan Dukcapil, ya kan? Jadi kalau misalnya nanti akan connect dengan Dukcapil dan pengkoneknya itu adalah NIK. Jadi kalau Bapak Ibu ganti-ganti nggak ngikuti apa yang ada di KTP, nanti bukan takutnya ya, pasti nggak akan jadi dia connect dengan Dukcapil. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun dia salah, ikuti aja apa kata NIK yang di Dukcapil itu, yang di KTP. Ya, karena yang di KTP itu yang ada di Dukcapil, gitu ya. Oke. Salahkanlah itu Dukcapil, kok bisa salah berantakan nih orang dibikinnya ya kan? Oke. Tapi salah pun tetap harus kita pakai ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Suara Ibu tidak ada, Bu. Jam 10:05 dibilang, sekarang udah jam 11. Mudah-mudahan Ibu ini masih ngikut ya Bu ya. Siap Bu Intan. Dari Bu Emi. Kak Emi, jika suami istri sudah berpisah tetapi belum bercerai secara agama dan yang bersangkutan masih satu domisili dengan suami atau istri, nah itu gimana Bu Lea? Untuk pengisian kolom 11 dan apakah istri atau suami tersebut kita dapat menggunakan belangko lagi atau disatukan dengan suami atau istri tersebut? Jadi kalau memang belum sah juga Bu, jangankan belum sah secara hukum, secara agama pun belum sah dibilangkan. Berarti tetap harus dianggap suami istri ya Bu ya. Bu, Kak, ya Kak. Ya Kak Emi, jadi kalau memang belum dianggap sah oleh agama, mana kalau agama Kristen nggak pernah ada perceraian yang sah ya kan? tetap dianggap sebagai suami istri ya Kak ya. Oke, kolom 11 itu yang mana? Coba kita tengok dulu, nggak hafal. Kode ibu kandung. Oke. Untuk pengisian kolom 11, apakah istri atau suami tersebut kita dapat untuk pengisian kolom 11? Dan apakah istri atau suami tersebut kita datang menggunakan belangko lagi atau disatukan dengan kok kolom 11 Kak yang masalah orang menikah apa cerai? Coba nanti kita ngomong japri aja ya Kak. Pertanyaan Kakak ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Ibu Desi. Oh ini yang berarti tadi nih ya. Kode ibu kandung untuk kakak sama istri gimana Kak? 00 loh Bu, 00. Ya. Kakak, kepala keluarga, dan istri, kode ibu kandungnya pasti 00. Karena kan statusnya bukan anak. Ya. Yang nggak boleh 00 itu cuma yang statusnya anak. Ya. Ini udah keberapa kali nih disebutkan tadi nih. Ya. Kalau statusnya anak, kode ibu kandungnya wajib berisi. Ya. Tapi kalau kakak, istri, apa tadi lagi? Lainnya itu 00. Ya. Oke. Oke. Oke.
Oke, ini tadi di kolom chat masih membahas mengenai yang perangkat desa, tapi kita ngikuti juknis ya Bapak Ibu ya. Itu disebut pegawai swasta ya. Kemudian di kelurahan itu dari Bu Teti Manulang banyak sekali yang buka toko atau usaha. Jadi bisa dibilang dari pagi sampai sore mereka berada di kelurahan di kelurahan. Kakak mereka juga di kelurahan saya. Tapi mereka domisili atau rumah tinggalnya di luar kelurahan saya. Itu gimana Kak Lea di datanya? Itu di rumah tinggalnya ya? Iya Kakak, iya Ibu. Rumahnya didata, rumahnya lagi. Orangnya didata di rumahnya aja. Ya, didata di rumahnya, di tempat tinggalnya, ya. Kemudian dari Dina, ke PKB kami ada yang nanya, kalau suami punya 2 istri, kita data tetap hanya 1 atau 2 kali data. Ini berarti baru muncul ini orangnya nih, ketinggalan dia informasinya tadi. Jadi yang poligami didata 2 kali, ya. Dua-duanya si laki-laki ini, si bapaknya ini tadi nih, jadi kakak di kedua formulirnya, ya. Kemudian, tapi gini ya, jangan lupa kalau memang istrinya di daerah kita dua-duanya, ya dia dua-duanya di data tempat kita. Tapi kalau istrinya satu nggak di tempat kita, yang di tempat kita aja yang kita data ya. Oke, gitu ya Din. Kemudian Bu Desi Lase, bagaimana kalau misalnya ada keluarga dari desa atau kecamatan lain berdomisili di desa lain? Keluarga dari desa atau kecamatan lain berdomisili di desa lain, ya udah didata di daerah lain juga ya Ibu ya. Di desa lain juga didata ya. Iya, di mana dia berdomisili, di situ dia didata. Oh, udah Kak soal ibu kandung tadi. Siap Bu Desi. Pak Mahanim, bagaimana keluarganya yang didata tidak memiliki nomor telepon? Apa yang ditulis Bu? Ya ini bentar ya Pak. Kayaknya Bapak Ibu tim teaching minta tolong boleh tadi dibantu kalau nomor teleponnya kosong apakah 99 juga ya? Saya lupa untuk nomor telepon ini. Kita tengok nomor telepon. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Halo Bule. Iya Bu, silakan Ya. Bu. Sepengetahuan saya kemarin memang nomor HP itu harus diisi ya. Kalau yang bersangkutan nggak punya, boleh punya anak, boleh punya adik, boleh punya siapa yang terdekat di rumah itu. Oh siap Bu, siap. Ya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Oke, jadi Bapak Ibu untuk nomor telepon habis dapat contekan Bu Intan, habis nyontek juga ya kan. Jadi nomor telepon ini diutamakan rupanya nomor telepon istri. Kalau nggak ada baru boleh nomor telepon keluarga, anggota keluarga lainnya. Kalau nggak ada juga satu rumah itu sama sekali nggak ada nomor teleponnya, boleh nomor telepon sebelah rumahnya kali ya. Pokoknya wajib harus diisi ya Bapak Ibu. Oke, kita pindah ke nomor telepon lain, ke pertanyaan lain. Bu Lea, kalau Ibu Tiri di kakak berarti untuk ibu kandung pada anak tetap 00 ya? Benar sekali Bu Liana. Ibu Tiri jualan teri. Jadi Bapak Ibu kalau dia anak tiri atau ibu tiri, kode ibu kandungnya tetap 00 ya, karena kita hanya butuh kode
ibu yang mengandung si anak ini tadi. Nah, kemarin waktu kami refreshing itu ada pertanyaan, kalau anak angkat udah dianggap anak sendiri, bagaimana? Kemana-mana pun dibilang anak kandung. Nah, kan anak seperti itu kan. Nah, kalau seperti itu kondisinya Bapak Ibu, si kader tahu nih anak itu bukan anak kandung misalnya kan, ya udah bikinkan aja 00, jangan dibilang-bilang, ya. Tapi kalau kader nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak usah pula. Bu, yakin anak ibu anak kandung, jangan sampai gitu juga nanyanya, ya kan? Ya kan? Jadi apa yang diketahui kader silahkan dituliskan sepengetahuan kader, tapi jangan dalam wawancara, ini kan begini kok begitu. Nah, nggak boleh kader mempengaruhi jawaban, ya. Dalam hatinya aja, kalau memang dia tahu itu bukan anak kandung, maka nggak usah diisi kode ibu kandungnya gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari gitu ya Bu Liana. Kalau selanjutnya pertanyaan dari Ibu Winda Arianti. Kalau misalnya anaknya nggak ada, tapi yang ada misalnya anaknya nggak ada, tapi yang ada di rumah anak angkat, apakah ditulis status hubungannya anak atau lainnya? Terus apakah di kolom 11 ditulis mengikuti ibu angkatnya, apa ditulis 00? Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi ya, Kak. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Kalau memang anak angkat, statusnya di situ dibikinlah lainnya ya. Kalau memang gimana ya? Kalau memang kita tahu dia anak angkat, ya bikin lainnya ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya karena apa? Karena kalau anak dibikin, wajib diisi nanti apa namanya itu yang kode ibu kandung. Sementara kan itu bukan ibu kandungnya, gitu ya kan? Tapi kalau emang kader nggak tahu, maka boleh silahkan dibikin anak dan ibu kandungnya kode ibu kandungnya dibikin ibu yang di atas tadi, yang nomor 01 atau 02, gitu ya. Kalau memang kader nggak tahu, oke? Kalau tahu anak angkat maka harus ditulis lainnya ya Bapak Ibu ya, oke? Dari Bang Arif, kalau suami istri yang pindah-pindah gimana Kak? Suami istrinya yang pindah-pindah ya. Kalau suami istri yang pindah-pindah, ini catatan juga sama kami ya Bang. Nanti kami jawab. Nanti kami cari dulu informasinya ya. Atau Bu Intan dan teman-teman tim teaching yang lain, kira-kira apakah ada semalam itu pernah dibahas mengenai kalau suami istri yang pindah-pindah Bapak Ibu? Siapa tahu pernah dibahas ya kan? Ada ya? Ya Bu? Sebelum teman-teman yang lain mungkin sepengetahuan saya begini, suami istri yang pindah-pindah ini pada saat pendataan itu dia di mana? Lalu kan kita bertanya apakah dia memang sudah 6 bulan atau berencana lebih dari 6 bulan. Itu saja patokannya. Walaupun dia pindah-pindah, tapi dia pindah-pindahnya itu di situ udah berapa lama dan mau berencana berapa lama. Patokannya 2 itu. Pindah-pindahnya maksudnya kan Bu, gini tadi Bu. Jadi hari kerja, ya. Hari kerja mereka suami istri Nias Utara. Ya. Hari libur Sabtu Minggu mereka di Nias Barat gitu Bu. Jadi kita semuanya sama-sama lebih. Rumah aslinya di mana? Nah, rumah aslinya di mana Bang Arif? Rumah asli. Nanti dibilang dua-duanya rumah aslinya Bu. Gitu juga ya kan, bingung kita. Ya kan? Bingung juga nih, nanti Nias Barat sama Nias Utara sama-sama mau mendata ini 3.000 gope ya kan? Iya benar. Tapi kalau sepengetahuan saya di mana rumah aslinya, dia di situ didata. Karena itu dia statusnya di sana kan bekerja. Dan dia tidak di sana selamanya. Iya, gini Bang Arif. Berarti kan Bang Arif, di mana yang rumah statusnya milik pribadi, nggak ngontrak. Terus rumah dia dua-duanya Kak, kata lagi Bu, pening lagi kita Bu. Oke, kita tunggu dulu nanti komentar dari Bang Arif lagi ya Bu. Kemudian kita lanjut Bu Sartika.
Kalau di desa perkebunan, kepala desa, mana kok lari tulisannya? Kepala desa itu bekerja, kalau di desa PTPN, kepala desa itu bekerja juga sebagai karyawan PTPN di perkebunan. Jadi kode pekerjaannya apa, Bu? Nah, kalau yang kayak gini kan Bu Sartika, tanyakan sama dia, Bapak itu mau dicatat sebagai pegawai swasta atau sebagai pejabat negara? Karena kepala desa itu dibilang pejabat negara ya kan? Tanyakan sama dia, ya kan? Karena punya kita ini Bapak Ibu pegawai BUMN itu dianggap pegawai swasta. Ya, jadi pegawai PTP, pegawai Bank Sumut itu dianggap pegawai swasta. Ya, Bapak Ibu. Terus lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Gabriela, kalau misalnya pasangan suami istri yang LDM berbeda daerah, yang didata yang siapa Kak? Dengan kondisi istrinya ada daerah lain dan lebih 6 bulan. Istri ya Bu Gabriela ya, didata di tempat istri. Kemudian dari Bu Jamra, jika orang tua sudah tidak ada, yang ada hanya anak-anak yang belum menikah, maka siapa yang jadi kepala keluarganya? Kita bikin anak yang paling tua ya Bu. Kita bikin yang anak paling tua ya Bu Jamra ya, yang jadi kepala keluarga ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Linaria. Jadi gimana dengan keluarga yang tidak ada kedua orang tuanya? Masuk di data mana? Keluarga yang tidak ada kedua orang tuanya. Ya, mereka dimasukkan jadi keluarga khusus Bapak Ibu ya. Tetap didata tapi sebagai keluarga khusus gitu ya. Kemudian Bu Lasmaida, Bu Lasmaida cuma lapor absen ya, kirain mau nanya juga. Bu Dita, Lumban Gaul. Di sini ada anak sudah punya kakak sendiri, tapi belum menikah, tinggal di luar daerah dan orang tuanya tinggal di sini. Itu didata di mana, Bu? Jadi kalau kondisi kayak pertanyaan Bu Dita Lumban Gaul ini, walaupun dia sudah punya kartu keluarga sendiri di daerah lain, Bapak Ibu, dia tetap didata di mana orang tuanya berada ya. Oke. Baiklah, saya umumkan bahwa partisipan kita semakin lama semakin berkurang. Apakah kuota makin habis atau bagaimana ini ya kan? Atau karena sudah semakin siang? Masih banyak pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya sangat mengapresiasi ini, semangat Bapak Ibu semuanya. Udah mau ikut aja pun saya senang. Ini banyak pertanyaan pun saya semakin senang. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya semua ya. Semoga PK kita bisa sukses nanti. Jadi berimbang dia semangat kita dengan kesuksesannya. Kemudian Ibu Juana, bila seorang ibu menjadi tanggungan, apakah dibuat 2 kakak? Nggak usah Bu, 1 kakak aja ya. 1 kakak aja, di mana si orang tuanya ini, si ibunya ini tadi statusnya adalah lainnya ya. Kemudian Bu Rosmawati katanya izin bertanya. Silakan Bu, buka mic-nya Bu Rosmawati. Kalau masih online Ibu silakan buka mic-nya. Apa yang Ibu mau tanya Bu? Saya kok jadi kayak orang jualan di live FB itu ya Bu ya. Kemudian kita lanjut. Kalau anak angkat gimana Bu Lea? Udah dijawab tadi ya Ibu ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Yesmi, jika suaminya punya 2 istri dalam 1 kecamatan, apakah keluarga tetap nama suami atau bagaimana? Tetap nama suami ya Bapak Ibu yang jadi kepala keluarganya ya. Kita lanjut. Oh, ini pertanyaan Bu Rosmawati dari ketik rupanya. Kalau ada 2 keluarga dalam 1 rumah, pengisian formulirnya gimana? Si anak yang sudah menikah menjadi kakak atau bagaimana? Ini juga udah dijawab sebelumnya. Kalau ada 2 keluarga dalam 1 rumah, tetap ada 2 formulir. Ya, Bapak Ibu ya. Oke.
Bu Tuti Herawati, gimana kalau anak yang sudah menikah tapi dia sudah bercerai dan sudah mempunyai anak tapi dia belum punya kakak dan masih dalam satu kakak dengan orang tuanya dan sekarang dia tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Apakah dibuat satu kakak dengan orang tuanya saja? Jangan dong Ibu ya, karena kan dia sudah menikah dan sudah punya anak walaupun sudah bercerai, ya kan? Jadi kalau kondisi kayak yang ditanya Bu Tuti Herawati ini Bapak Ibu, dia tetap ada dua keluarga dengan kondisi si anak yang udah cerai ini sama anaknya itu dibuat jadi satu formulir baru, ya. Dia jadi dia jadi kakaknya, si ibu ini jadi kakaknya, si ibu yang sudah bercerai jadi kakak dan anaknya jadi anak, gitu ya. Dan orang tuanya di formulir lain lagi, ya, jadi dua formulir dia. Kemudian gitu ya Bu Tuti Herawati. Kita lanjut ke Bu Aron Emelio. Oke. Oh, Nova Lilis, Ibu Nova Lilis, silakan Ibu. Gimana kalau orang tuanya merantau, jadi anaknya tinggal sama neneknya. Apa anaknya masuk ke data neneknya, Bu? Terus apa ibunya kita data juga? Oke. Jadi ini kita pelan-pelan dulu ini ya Bapak Ibu ya. Kita keritingkan dulu otak kita untuk pertanyaan yang ini. Orang tuanya merantau. Nah, ini orang tua berarti kan anaknya udah menikah nih ya. Sorry. Orang tuanya ada nih ya. Hidup orang tuanya ya. Oke. Orang tuanya ini berarti jangan didata. Ya, karena dia merantau. Merantau kan. Biar dia didata di tempat perantauannya aja. Ya. Anaknya tinggal sama neneknya. Berarti si anak ini biar didata di tempat mamanya merantau. Ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang didata di rumah ini hanya si neneknya aja. Gitu ya. Oke, gitu ya Bu Auron Nemeli, Ibu Nova Lilis. Oke. Jadi nggak banyak kerjaan kita ya kan. Biar aja yang nggak di sini nggak usah didata gitu. Yang di sini aja yang kita data, ya kan? Oke, kita lanjut. Bu Berry Bermana, ini Bapak ini ya. Sorry Pak. Untuk masalah lama tempat tinggal 6 bulan, apakah dihitung minimal sudah ada tinggal 6 bulan di tempat tersebut atau pada saat pendataan kira-kira akan menetap sampai 6 bulan ke depan? Pada saat pendataan kira-kira akan 6 bulan waktu pendataan. Ya. Apakah dia sudah tinggal selama 6 bulan di waktu pendataan kita ini? Jadi pendataan kita nanti bulan 4 berarti setidaknya dia harus sudah tinggal di situ bulan 11 apa 12 gitu ya Bapak ya. Ya. Jadi kalau ternyata waktu pendataan dia masih tinggal seminggu, baru kita tanya mau tinggal 6 bulan apa enggak. Gitu, ya. Oke Pak Berry Bermana. Kita lanjut ke Ibu Hairul Amna. Ini anaknya kalau nama itu nama spesifik perempuan laki-laki ya kan, nggak pusing bilang bapak ibunya. Baru ini intermezzo dikit waktu saya kuliah di Jogja, saya punya teman namanya Sugeng Lina. Sugeng kan laki-laki ya kan, Mas Sugeng kata dosen, yang maju perempuan. Kaget, saya pikir laki-laki kata gitu. Terus saya punya teman satu lagi Yogi Andriani, Mas Yogi gitu dipanggil dosen kan, yang berdiri perempuan. Waduh luar biasa kelas ini, Sugeng perempuan, Yogi laki-laki katanya gitu. Oke, intermezzo ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Bu Khairul Amna. Astaga, Bu Khairul Amna cuma bilang kan hadir, saya pikir mau nanya. Ibu Asmi Rahayu, silakan. Jika dalam satu rumah ada orang tua yang udah lansia tunggal dan tinggal bersama dengan salah satu anaknya, tetapi si orang tua memiliki kakak sendiri. Pertanyaannya, apakah kita datang sendiri, Bu? Oke. Ibu, ini kalau memang dia tinggal di rumah anaknya, itu ya, yang seperti ini dia boleh milih mau didata di tempat anaknya atau didata dengan formulir sendiri. Tapi boleh milih itu kalau targetnya belum dapat. Ya. Kalau ternyata kondisinya adalah ternyata yang mau didata ada 30,
Rupanya waktu pemetaan dibilang cuma ada 20. Maka otomatis si ibu yang ini janda ini tadi ini, ibu janda ini harus didata di tempat anaknya. Ya, jangan didata sendiri karena namanya pemborosan. Ya, pokoknya yang wajib didata itu adalah yang keluarga lengkap dulu. Ya, oke? Gitu ya Bu Asni. Kita lanjut ke Ibu Merlin. Suster pastor itu kan memang masih ada ortunya, tapi kan mereka sudah tidak kembali lagi pada ortunya. Jadi mereka satu formulir per orang kan. Kalau dari Juknis sih seharusnya iya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak kembali tapi tetap dalam pendataan keluarga kita tetap dia anak orang tuanya. Gitu ya Bapak Ibu. Bu Merlin. Kita lanjut kepada Bu Heni. Di lingkungan kita malah ada perempuan tidak punya suami tapi ada anak. Ini tidak kami data Bu. Oke, kalau nggak didata nggak kita dapat nanti jumlah ibu yang melahirkan anak Bu. Kalau masih ada, kalau masih cukup kuotanya, masih di bawah target yang didata aja ya Bu ya. Tapi kalau nggak cukup, kalau udah melebihi target, nggak apa-apa nggak didata. Tapi sebisa mungkin didata, ya Bu ya. Oke. Kita lanjut. Bu Hotdina. Ada keluarga resmi menikah dan sudah pisah selama 12 tahun tanpa ada surat cerai, anaknya ada 4 dan tunggal sama ibunya. Yang mau saya tanya data di suami gimana ya Bu? Tetap harus sama suaminya sih Bu. Kalau menurut Juknis, kita kan mau jalan menurut Juknis ya. Jadi itu peraturannya seperti yang saya bilang tadi. Kalau memang dia nikahnya resmi secara capil, cerainya pun harus capil. Ya Bu. Jadi kalau belum ada cerai capilnya, tetap kita anggap suami. Suaminya terlepas bahwa si suami ini tidak tinggal di dalam rumah. Ya. Tapi tetap nama si suami harus tetap ada di dalam keluarga tersebut. Gitu ya kan? Kecuali lagi nih, ada nggak dapat info si suami ini udah menikah? Kayaknya nggak mungkin ya kan, laki-laki 12 tahun nggak menikah kalau udah cerai, dianggap cerai kan? Ya kan? Tapi tetap harus didata di tempat keluarganya ini. Karena belum ada surat cerainya. Itu aja, ya kan? Pun saya kemarin waktu testing ini, saya menganggap ini sudah tidak push. Ternyata masih push. Walaupun udah dibilang berpisah berapa puluh tahun. Karena belum ada surat cerainya tetap dianggap push. Gitu ya Bapak Ibu. Sekali salah soal saya langsung 3 saya salah. Karena ini tadi, makanya saya tetap berpegang teguh kalau nggak ada surat cerai, tetap dianggap suami istri. Gitu ya Bapak Ibu. Bu Hotdina khususnya ya. Kita lanjut Bu Ramlah Ramlan. Bapak berarti ya Pak. Maaf Pak. Pak Ramlan Situmorang. Di daerah saya suami dan istri pisah kakak karena peraturan daerah bagi PNS harus Oh, karena itu makanya bisa ada yang kakaknya nggak sama keluarganya ya Pak. Oke, siap. Apakah didata juga seluruh keluarganya? Didata Pak di tempat istrinya ya. Pak Ramlan Situmorang didata di tempat istrinya ya. Kemudian Bu Nur Hedi. Nah, kalau Bu Nur Hedi walaupun namanya Hedi jelas pasti perempuan karena saya kawan di Facebook. Ya kan? Bu Nur Hedi, ada keluarga cerai karena selingkuh dengan keluarga yang utuh sehingga keputusan tokoh adat mereka cerai dan pasangan yang selingkuh ini kok kayak nonton apa ya Bu? Nonton yang ku menangis itu yang di Indosiar itu. Saya ulang lagi dulu, saya agak apa ya? Keluarga yang hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah jadi pandangan. Pak Bu, ini betul-betul kasus apa terkontaminasi sinetron Ibu? Bu, ulang lagi. Ada keluarga cerai karena selingkuh dengan keluarga yang utuh sehingga keputusan tokoh adat mereka cerai dan pasangan yang selingkuh hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah. Jadi pendataannya gimana Bu Lea? Oke. Jadi kalau memang nikahnya tadi berarti nikah agama juga ini ya Bu. Kalau nikahnya nikah adat ya.
Jadi kalau memang udah ada, kalau dia nikah adat, yang menceraikan udah tokoh adat, berarti mereka sudah cerai. Maka boleh silahkan di tempat si ibu didata, di tempat si ibunya ya. Ini tadi yang selingkuh sebenarnya si istri apa si suami, Bu? Ah, yang tetap tinggal dengan keluarga sebenarnya ya, baik itu si istrinya atau si suaminya, didata di tempat dia tinggal ya. Yang eh, yang selingkuh tadi kan dia udah sama si selingkuhannya, itu nggak usah didata. Tapi kalau memang mereka tinggal si selingkuhannya itu pun sama tinggal di daerah tempat kita mendata, maka eh, yang perempuannya didata kalau ada anaknya itu aja, si laki-lakinya nggak usah didata gitu ya Bu. Kok agak keriting bibir saya menjawab pertanyaan Bu Nur Hedi ini. Bu Nur Hedi tadi ngetik pertanyaannya keriting juga nggak jempolnya nih ya? Jempol juga. Oke, kita lanjut. Oh, ada tadi dari Mbak Nindi. Didata ibu dan anaknya dengan ibu status belum kawin dianggap seperti hamil di luar nikah. Oh, ya udah dijawab sama teman kita di Laptik ini Mbak. Bu, Bapak Ibu, terkait dengan yang tadi saya bilang sampai ada update saya bilang tadi kan masalah yang yang tadi kumpul kebo, dia punya anak ya kan didata. Tadi kan kita bilang status menikahnya dianggap cerai hidup kan kita bilang gitu tadi ya Bu, sampai ada update kan gitu tadi dibilang ya. Nah ini udah ada update dari teman kita di Laptik, tetap ditulis belum kawin ya Bapak Ibu, nanti aplikasi menyesuaikan. Oke, nah udah agak tenang sedikit jiwa raga ini, berarti nggak banyak PR ya. Jadi yang kumpul kebo atau yang perkosaan atau yang kenakalan yang dicatat hanya ibu dan anaknya sebagai satu keluarga, ibu dan anaknya ya. Laki-lakinya diabaikan aja, nggak usah dipikirkan, ibu dan anaknya sebagai satu keluarga ya. Status pernikahan tetap dibuat belum menikah ya, tapi status si anak dibuatkan anak ya, katanya nanti aplikasi menyesuaikan. Siap. Gitu ya Bapak Ibu ya, yang tadi bertanya mengenai kumpul kebo gitu ya, dan anak-anak yang gak ada bapaknya, gini ya dibikin ya. Juga untuk Bu Heni tadi ya, Bu Heni Toba, jangan gak didata ya Bu ya, kalau bisa, kalau masih cukup kuotanya silakan didata ya, karena ini berpengaruh juga sama TFR karena angka ibu melahirkan, gitu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kita lanjut. From Ade, bagaimana status perkawinannya jika mereka kumpul kebo? Nah, barusan dijelaskan nih, kok berurutan kali ini pertanyaannya ya Bu, Pak. Kemudian Bu Nover, banyak keluarga resmi beda kakak Bu Lea karena pekerjaan. Oke, siap. Contohnya Eda saya tinggal di Dairi dan suaminya kerja di Pak dengan kakak sendiri tapi pulang 1 kali seminggu. Gimana tuh? Tetap didata di rumah istrinya ya Bu Nove. Nah, Bu Nove tetap didata di tempat istrinya. Ya. Bu Lili Yustiani, izin Bu Lea, mohon dibuatkan catatan tentang keluarga khusus siapa dan bagaimana aja yang termasuk keluarga khusus. Siap. Naik dulu. Bu Tati, kami di Pak memang seperti itu Bu. Kami yang di pendatang harus ber-KTP di sana. Oh gitu ya, nambah hari ini pengetahuan saya. Oke, di Pak mesti seperti itu rupanya, kakaknya harus kakak di domisili ya, kakak di Pak. Kemudian jadi Bu Lili Yustiani, keluarga khusus keluarga gini aja Bu, nggak usah kita pikirkan keluarga khusus, kita ingat aja keluarga lengkap itu ada ayah, ibu, anak. Selain keluarga lengkap berarti keluarga khusus, gitu aja ya Bu. Silakan Ibu buatkan catatannya kalau Ibu rasa perlu. Tapi yang perlu diingat cuma itu, keluarga lengkap itu ayah, ibu, anak. Ayah, ibu, anak, itu lengkap. Ya. Di luar yang ini itu adalah keluarga khusus. Ayah anak aja kek, anak aja kek, gitu ya Bapak Ibu. Bu Lili khususnya. Kemudian kita lanjut.
Siap. Maaf boleh. Iya, iya silakan Bu. Maaf boleh. Boleh Iya Bu, diskusi silakan. untuk definisi yang keluarga tadi boleh. Bu, bentar Bu, hilang-hilang Bu. Kayak mana Bu? Kayak mana Bu? Boleh diskusi dan koreksi untuk keluarga tadi. Nah, kenapa Bu ya? Definisi keluarga. Definisi Heeh. keluarga yang keluarga khusus itu kan, kalau definisi keluarga di Undang-Undang 52 kan ayah, ibu, anak, atau ayah dan Iya anak Bu. atau ibu dan anak. Tapi yang keluarga khusus tidak di luar itu. Di luar keluarga yang lengkap misalnya ayah, ibu dan anak, ayah, anak, ibu dan anak. Di luar itu baru keluarga khusus. Kalau menurut saya coba kita lihat definisinya. Oh ya, siap Bu, siap. Ya, Siap. takut salah Sambil pengertian. saya tengok juga ini Keluarga biar khusus saya semua. share screen ya Bu. Iya. Oke, Oh makasih. iya, siap. Oke Bapak Ibu, maafkan ada sedikit kekeliruan ya. Jadi ini biar kami langsung perbaiki, biar enggak terbawa-bawa terus. Kami share, ini dia. Mana tadi nih ya. 150 kali 2 lah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi keluarga lengkap itu yang ini. Bukan keluarga lengkap ya. Keluarga itu yang ini. Keluarga ini yang ini ya. Sorry, saya tadi bilang yang ayah aja, ayah anak aja itu enggak keluarga lengkap ya. Maaf. Ibu dan anak itu masih keluarga lengkap ya. Ya ini ya. Keluarga khusus yang di luar yang 4 ini. Ya Bapak Ibu. Oke. Tapi yang jadi sasaran prioritas yang lengkap. Ada istri, suami, dan anak. Ya. Oke, Bapak Ibu, jika perlu ini silakan boleh dicatat. Jadi yang kakak adik tanpa orang tua, kakek nenek dengan cucunya ya, tapi cucunya juga yang kalau misalnya ayah ibunya udah nggak ada lagi. Oke? Udah ya? Kita tutup. Oh, anggo dong untuk lebih jaga sih. Oh, lebih. Di data, jadi yang kayak kondisi Pak tadi, di data di tempat istri ya. Erika, di tempat istri. Diutamakan diutamakan di data di tempat istri. Betul, statusnya dibikin status keberadaannya di luar rumah, ya. Bagaimana pendataan bagi asrama susteran di daerah Sibolangit oleh Ibu Tarida? Jadi asrama susteran itu maksudnya kan anak-anaknya ya kan Bu ya. Kalau anak asramanya didata tetap di rumah keluarganya masing-masing Bapak Ibu. Bu Tarida. Maksudnya itu ya kan Bu ya. Yang sekolah yang di Sibolangit itu maksudnya ini kan. Itu anak-anak itu tetap didata di keluarganya. Suster-susternya pun karena single tetap didata di keluarganya. Kalau memang mereka nggak punya keluarga orang tua lagi, nggak punya orang tua, maka dicatatkan sebagai keluarga sendiri, keluarga khusus ya. Kalau masih dapat targetnya itu tadi. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan lupa saya update, saya perbaiki, saya mohon maaf tadi saya salah mengenai keluarga ya. Jadi keluarga itu suami istri aja, suami istri anak, ayah ibu gitu ya, ayah anak, ibu anak itu ya. Yang di luar itulah yang disebut dengan keluarga khusus. Gitu ya ibu-ibu. Oke. Kemudian kita lanjut ke intinya, utamakan mendatangi keluarga inti dulu kan Kak? Iya Bu Desi. Dari Pak Sugianto ada satu pertanyaan dari calon kader.
Berapa? Berapa honor? Oke, Bapak Ibu bentar ya. Saya bilang dulu, tapi saya contek dulu contekan saya, jangan nanti saya silap ya kan, karena kemarin ada sedikit perubahan. Agak berat ini menjawab pertanyaan kader. Mengenai honor pula yang ditanya ya kan. Saya pikir selama ini pertanyaan paling berat itu mengenai poligami. Bentar ya Bapak Ibu, untuk menjawab ini, saya kalau nggak saya salah ingat 3.500. Tapi daripada nanti salah ya kan, saya bilanglah dulu. Saya tengok dulu ya. Jadi ini Bapak Ibu udah saya dapat filenya. Jadi ini ya, yang smartphone itu satu orang dapat satu keluarga honornya 5.000 yang smartphone ya. Yang pakai formulir satu keluarga itu 4.000 ya, sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan gak ada perubahan lagi Bapak Ibu ya. Yang formulir 4.000 satu keluarga, yang smartphone 5.000 satu keluarga. Dah. Oke, gitu ya Ibu, gitu ya Pak Sugianto dan Bapak Ibu semua. Kemudian kita lanjut Bu Asmar nih. Kalau dalam satu keluarga, ibu dan neneknya yang sama-sama janda ikut tinggal bersama dia, apa ibu dan nenek yang sama-sama janda itu di form terpisah? Oke, ini udah bolak-balik dijawab tadi ya Bu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau memang targetnya masih bisa, si ibunya ini sama neneknya itu boleh dibikin di formulir sendiri, ya. Formulir ibunya sendiri, formulir neneknya sendiri, boleh, ya. Tapi kalau misalnya targetnya udah mepet, lebih baik si ibu dan si nenek ini dimasukkan ke dalam kakak si cucunya ini tadi, si anaknya ini, gitu ya ibu-ibu ya. Oke, sudah ada anggukan yang sangat keras berarti sudah pada mengerti. Saya bahagia. Kemudian kita lanjut gitu ya Bu Asmarni. Ini Ibu Galang ini. Bu Asmarni. Kita lanjut ke Bu Arfah Zulfaida. Aduh ini nggak boleh. Boleh ya kalau nambah kader masih bisa. Nggak boleh. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau ganti-ganti kader masih boleh. Tapi apa tadi nambah kader nggak boleh ya Bu. Nanti takutnya apa ya, kita kan mau orientasi kader nanti ya kan, itu anggaran untuk orientasi kadernya terbatas sekali. Nah itu takutnya nanti ya aku nggak dipanggil orientasi, dia kok dipanggil, takut kami gitu. Makanya kalau bisa jangan nambah kader lagi, tapi kalau mau nambah kader pun boleh, tapi dikasih tahu nanti nggak dapat orientasi gitulah Bu. Nah itu boleh silakan. Tapi nanti di SK kan ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Bu Lasminar Juliana. Sepertinya tadi Bu Lea ada menjelaskan tentang target pendataan seolah-olah ada pembatasan pendataan keluarga di PK 21. Mengapa ada target-targetan atau pembatasan data di pendataan Bu? Karena duitnya Ibu sayang cantik buah hatiku, manjaku. Anggaran kita terbatas. Ya kan? Kalau anggarannya nggak terbatas tadi, nggak kita batasi jumlah kakaknya, Bu. Mohon maaf ya. Jadi pendataan kita ini apa sih namanya? Anggarannya cuma untuk 3.300.000 kakak. Sementara dari hasil pemetaan yang mau kita data itu ada sebanyak 3.600.000 kakak. Itulah yang di provinsi harus mengolah supaya anggarannya yang cuma ada 3.300.000 itu bisa cukup untuk mendata 3.600.000. Itulah tadi makanya saya bilang ada waktu tadi menjawab mengenai honor ada berubah, takutnya nanti saya salah bilang. Saya bilang gitu kan.
Nah, terus saya bilang juga, setelah saya bilang, yang smartphone 5.000, yang apa namanya, yang formulir 4.000, saya bilang kan, mudah-mudahan nggak ada berubah lagi. Kan saya ada bilang gitu kan. Itu karena ini tadi Bu, keterbatasan anggaran kita. Ya. Kemudian kita lanjut. Itu ya Bu Lasminar. Kemudian kita lanjut Bu Esther. Kader mulai bertanya nih berapa honor. Oke, ini sekali nanya honor, honor semua ya. Sekali nanya poligami semua ya kan. Sekali nanya dua rumah semua ya kan. Oke. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, 4.000 yang formulir, yang smartphone 5.000. Mudah-mudahan gak ada perubahan lagi. Doain semoga gak ada perubahan lagi. Kami kalau bisa jangan ngubah-ngubah honor kader gitu ya kan. Udahlah cuma 5.000, 4.000 diubah-ubah pula gitu ya kan. Kemudian kita lanjut. Mana tahu Kak Lea ada kader pas sebelum pendataan meninggal atau apapun lah Kak, jauh-jauh lah, jangan. Semoga dipanjangkan semua umurnya paling tidak. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau diganti kabari kami. Pokoknya kalau mau diganti kabari kami dan kami minta tolong juga ke Bapak Ibu di lapangan yang menyatakan siapa yang berhak atas ini, siapa yang berhak atas itu. Karena nanti yang dapat transferannya sudah pasti adalah yang ada di SK. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai yang ada di SK yang terima transferannya sudah meninggal. Kayak mana cara ngambil duitnya? Ya kan? Berat. Biar Dilan aja. Oke, kita lanjut ya Bu. Oh, pantes tadi dibilang honor-honor mengenai pahit-pahit itu rupanya ya kan? Oke. Kemudian untuk Bapak Ibu semua juga supervisor honornya itu kalau saya nggak salah 400.000 kalau saya nggak salah, tapi saya tengok lagi dulu ya. Supervisor itu honornya ada 400.000 Bapak Ibu ya. Manajer nggak usah lah kita kasih tahu ya. Manajer 450.000 ya. Dah. Oke, kita lanjut. Dan yang posisinya sebagai supervisor ada juga ke honornya. Ya ampun, kok kasihan kali pertanyaannya ya. Rupanya nanya ada honornya enggak. Saya pikir nanya berapa nominalnya ya kan. Ada honornya enggak? Katanya ada. 250.000, 400.000. 400.000 ya honor supervisor. Udah bisa lah agak-agak senyum-senyum ya kan. Jadi udah bisa lah agak-agak dirapikan dulu datanya di sana ya kan. Suara sendiri saya jadinya. Oke. Kita lanjut dulu ya Ibu-Ibu. Oke, saya mau bikin pengumuman. Peserta tinggal 346 orang. Kita lanjut. Pada tadi 470-an. Bapak Ibu jangan lupa isi absennya ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bu Suhartini dari Madinah. Kalau misal keluarga mempunyai kakak di Madinah tapi tinggal di luar daerah sampai bertahun, jadi statusnya gimana Bu? Nggak apa-apa, nggak usah didata. Biar yang pokoknya Bapak Ibu mindsetnya gini aja. Kita cukup disibukkan dengan yang ada di tempat kita aja. Ya, yang domisilinya tinggal di tempat kita. Yang nggak di tempat kita nggak usah dicari. Itu aja ya Bapak Ibu. Itu aja intinya. Ya. Kemudian gitu Bu Suhartini ya. Mudah-mudahan masih online. Kemudian Bu Riyama. Pas ngentri harus sinkron sama tanggal lahirnya. Jadi kalau nih berantakan nggak bisa save loh Kak di pendataan. Itu dulu ya Kak Riyama, Bu Riyama. Pas ngentri harus sinkron nih ya. Itu dulu. Kalau sekarang enggak ya. Kita lanjut ya Bu Riyama. Widya Wardani, Bu Widya Wardani, kalau jumlah kakak nantinya jelas nggak bisa sinkron dengan Duk Capil Bu, karena banyak orang tua yang udah janda duda tinggal dengan anak tapi masih memiliki kakak. Sementara di pendataan kita ini dibuat dalam kakak anak tempat tinggalnya, otomatis berkurang Bu Lea. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Kalau Duk Capil itu kan kartu keluarga, kita ini apa ya, pendataan keluarga. Ngasih tahu kepanjangan, aku juga tak
gitu ya Bu ya? Enggak, yang pasti kita ini keluarga Bu, bukan yang di keluarga BKKBN, bukan kayak yang di Capil ya Bu ya. Yang pasti nanti sinkronnya itu nanti per NIK, bukan per kartu keluarga, karena kan kita nggak ada mendata nomor kartu keluarga ya, kita cuma ambil nomor induk kependudukan doang ya. Nggak apa-apa berkurang pun Bu, yang penting kayak gitu kondisi di lapangan ya Bu Widya Wardani. Kita lanjut, izin live ya Kak, siap. Bu Desi Novida, jika ada ayah dengan status duda, anaknya 2 orang, kode ibu kandung anak apakah langsung di 00 kan? Iya, iya, karena ibunya sudah nggak ada lagi, tapi iya 0 ya Bapak Ibu ya. Oke. Bu Lea, kalau 11 itu statusnya sebagai anak, tapi istri ayahnya bukan ibu kandung, berarti kita isi 00 pada kolom ibu kandung. Benar ya? Ini pos Maharianja, Bapak apa Ibu ini? Bapak Ibu pos Maharianja. Betul ya? Jadi kalau istri yang ada di dalam formulir itu bukan ibu kandung dari anak-anak, itu boleh silakan dibikinkan 00 ya. Saya ralat lagi juga berarti ucapan saya yang tadi bahwa anak harus diisi, nggak boleh 00 ya, karena kondisinya bisa aja ibu yang di atas adalah bukan ibu kandung gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi kalau ibunya ibu kandung maka wajib nggak boleh 00. Kemudian untuk nomor telepon boleh dikosongkan kalau sama sekali nggak ada. Oh tidak loh Diki, di petunjuk dibilang harus diisi loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Bu Tiurma, jika anggota keluarga melebihi dari jumlah pada formulir, apakah nomor referensi ke lembar berikutnya? Oke, coba saya share lagi dulu ya Bapak Ibu formulirnya ya. Jadi untuk keluarga yang lebih dari 7 individu. Untuk keluarga yang lebih dari 7 individu, itu kita bisa lihat ada ini Bapak Ibu. Ada ini ya. Boleh kita lihat. Ini ada lembar. Ya. Nah, jadi bentar dulu. Nih, nomor rumah sekian, nomor urut keluarga sekian, ada berapa lembar? 1 lembar, 2 lembar, ini ya. Jadi nanti di sini dia ditulis jumlah lembarnya ada berapa, ya Bapak Ibu. Jadi nggak pakai nomor referensi, tapi di sini kita kasih tahu ada 2 lembar nih, gitu kan. Terus nanti bilangkan sama kader, minta tolong bilangkan sama kader, kalau emang dia 2 lembar silakan dilipatkan, atau gimana cara dia memastikan supaya yang 2 lembar atau yang lebih dari 1 lembar ini nggak kececer sambungannya, ya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tetap pada prinsipnya harus 6 bulan tinggal kan Kak? Bu Desi, ya minimal 6 bulan atau berencana minimal 6 bulan. Bu Hotlin apa Pak Hotlin, gimana kalau data jumlah kakak yang sudah dikirim pada saat pemetaan lebih banyak dengan jumlah kakak setelah pendataan? Nah, ini kalau misalnya dari tadi kan saya ngomongnya kalau misalnya kurang, kalau misalnya mepet dibilang kan. Nah ini Bapak ini atau Ibu ini bertanya bagaimana kalau ternyata kebanyakan. Nah kalau kebanyakan dianggap tidak selesai. Ya, kalau ternyata Bapak Ibu bilang kan ada 100 yang mau didata, ternyata cuma ada 70, berarti dianggap nggak selesai. Ya, sampai saat ini itu tetap dianggap tidak selesai. Ya, jadi kenapa bisa ada 100? Kenapa ternyata cuma ada 70? Nah, gitulah jadinya Bapak Ibu. Dianggap nggak selesai. Ya, jadi sebisa mungkin jangan sampai ada yang dibilang 100 tapi yang didata selesai cuma 70. Dianggap nggak selesai. Ya. Kita lanjutkan. Diki izin open mic silakan. Dari tadi diminta open mic, nggak ngomong. Bu Rasida.
diingatkan kembali kriteria yang didata. Kriteria yang didata yang kayak mana maksudnya Bapak Ibu? Minimal tinggal 6 bulan. Ya kan? Keluarga, ya kan? Kalau cukup targetnya baru data keluarga khusus. Kalau TKI mendatanya sementara anaknya tinggal sama neneknya, Bu Jam. Nah, kalau TKI yang punya anak, dia nggak usah didata. Jadi anaknya ini kita data tempat neneknya ya, Bu. Oke. Bu Lea, Bu Posma, petugas pendataannya berapa mendata? Oh, udah ya, udah dijawab ya. Iya, Bu Linda. Bu Ulan, kalau dalam sebuah kakak masuk salah satu orang tua kakak itu gimana, Bu? Nggak apa-apa ya, Pak? Bu? Bu, silakan. Nanti statusnya jadi lainnya, ya. Kemudian oke. Pak Amirullah, salah satu indikator pendataan adalah data keluarga berencana. Tapi dari tadi saya menunggu diskusi tentang KB-nya, namun sekarang tidak ada. Tolong Bu Lea jelaskan dulu dengan sedetail mungkin apa yang dimaksud dengan AMENI di pendataan. Oh, Pak Amir, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi hari ini kita masih fokus di halaman depan dulu Bapak Ibu ya. Blok kependudukannya dulu. Nanti kita cari waktu lain, kita bahas blok KB-nya. Ya, karena ini panjang. Tengoklah ini masih bahas kependudukan aja dari jam 9 on time sampai jam segini belum siap, ya kan? Tadinya saya pikir mau ngajak Bapak Ibu buka aplikasi juga sebenarnya. Cuma apakah Bapak Ibu masih tahan ataukah mau istirahat dulu nanti? Nggak apa-apa, ya. Kemudian yang pasti saya hari ini masih mau ngajak buka aplikasi. Nanti mungkin kita jam 11, ini udah mau jam 12. Jam 1 mungkin nanti kita bisa on lagi untuk coba aplikasi Bapak Ibu ya. Sebentar, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaannya. Gimana kalau target pendataannya melebihi kuota, kata Pak April Duha. Belum bisa Pak ya, kalau yang lebih belum bisa. Jadi sesuaikan dulu dengan yang didata. Maksud kami dengan yang ditarget. Nanti kalau yang lebih, nanti kita kabari lagi masih boleh lebih apa enggak. Ya Bapak ya, terima kasih. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan anggaran sebenarnya nggak boleh lebih. Tapi siapa tahu nanti pusat membolehkan dialihkan kayak yang tadi kan kata Bapak itu, gimana kalau waktu pemetaan ada yang 100 tapi waktu didata cuma 70, kan saya bilang tadi dianggap tidak selesai kan. Siapa tahu nanti pusat menyatakan boleh dialihkan, itu baru kita alihkan. Ya Bapak. Oke, makasih Agung jawaban untuk keluarga khususnya. Bu Desta, jika ada 3 kader pendata satu dusun, mereka mendata terpisah, gimana cara membuat nomor urut keluarga? Oke. Nah, inilah yang saya maksud. Bukan saya maksud ya, dari tadi saya belum ada bilang ya. Bu Desta dan Bapak Ibu semua, jika ada 3 kader mendata di satu dusun, jadi nanti Bapak Ibu, seorang supervisor ya kan bertanggung jawab sama tingkat desa ya. Nah, nanti harus ada 1 atau 2 hari atau seminggu atau sebulan supervisor mengumpulkan semua kader yang ada di daerahnya. Ya, di daerahnya. Apakah mau per dusun, apakah mau langsung sedesa sekaligus, silahkan. Di situ nanti ada diskusi membuat list keluarga, sket peta keluarga, harus ada seperti itu. Ya, jadi di situ nanti biar tahu, oh si Polan, dirimu yang dari sini sampai sini. Jangan ganggu punya si Polin. Oh si Polin, punyamu dari sini sampai sini. Jangan ganggu punya si Polan. Oh si Polun. Nah, harus ada nanti supervisor berkumpul dengan kader-kadernya untuk membahas itu. Gitu ya Bu Desta dan Bapak Ibu yang lain. Kemudian mana tadi? Bu Juana, supervisor 400.000. Pengelola 450.000 ya. Mudah-mudahan gak ada perubahan lagi nanti. Tapi itulah saat ini ya. Kemudian kita lanjut
Bu Rusmiana, waktu mendata dusun dan kakak, ada data dusun dan kakak tidak terekap. Apa masih bisa kami masukkan? Untuk saat ini nggak bisa lagi ya Bapak, nggak bisa lagi ya Bu Rusmiana ya. Oke, kita lanjut ke Bu Desi. Manajer data, manajer... Oh, nanya honor lagi. Itu tadi ya, manajer data 250.000. Manajer data 250.000, manajer pengelola 450.000, supervisor 400.000. Semoga tadi nggak ada saya salah bilang-bilang. Ya. Kemudian untuk manajer data kapan orientasinya Bu Lea? Itulah yang nggak ada itu Bu Desi, mohon maaf. Nanti waktu pelatihan tim teaching di Latbang, di situ dikasih tahu ya, diajari, diorientasi, dilatih. Kemudian dari Bu Rawati Zai, ada satu keluarga bapak ibunya keluar daerah untuk cari nafkah, anaknya tinggal sama kakek. Apakah didata termasuk keluarga apa ini? Oke, jadi Ibu Rawati itu bapak ibunya yang mencari nafkah di luar, itu didata di luar aja Bu, nggak di tempat ibu ya. Yang anaknya pun didata di tempat bapak ibunya. Jadi Bu Rawati nggak usah mendata keluarga yang merantau ini. Yang Bu Rawati data itu cukup si kakeknya aja, ya Bu. Terima kasih. Kok terima kasih? Kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke Bu Esther. Jika ada pasutri serumah dengan cucunya, karena menantunya perempuan sudah meninggal, anaknya bapak cucunya tersebut bekerja di luar provinsi. Apakah cucu tersebut didata dalam pasutri opungnya atau bisa formulir dengan bapaknya sebagai kakak? Oke. Oke, jadi kalau pertanyaan Bu Esther ini ya Bapak Ibu kasusnya seperti ini, itu si cucu ini didata di tempat bapaknya ya, karena kan bapaknya tadi kerja di luar provinsi, biar si cucu ini didata di tempat bapaknya, jadi yang didata cuma pasutri opung, ya Ibu Esther ya. Kemudian kita lanjut, honor manajer data, ditanya lagi. Oke. Manajer data 250.000, manajer pengelolaan 450.000, supervisor 400.000. Jadi Ibu, Bapak, maaf kalau saya nanti ada salah-salah bilang ya, yang pasti yang mirip ini pengelola sama supervisor, beda 50.000 ya. Yang manajer data ini yang 250.000. Ya, kenapa rendah kali gitu ya kan? Saya pun protes, kenapa manajer data cuma 250.000? Ya kan, tapi begitulah datang dari pusat. Ya. Kemudian kita tanya lagi, kita lanjutkan lagi. Kok naik turun ini tulisan ini ya? Jadi datanya pakai bank apa nih buat honor kadernya? Sabar ya Bu Merlin, masih kita godok. Ya. Belum dapat finalnya ya. Kemudian ngisi absennya Bu. Oh bentar, nanti saya kirim lagi linknya ya Bu. Di mana link absensinya? Oh bentar ya Bu. Oh sebentar ya, semua minta link absen. Oke, berarti ini udah nggak ada lagi pertanyaan yang teknis. Oke, coba ya. Bentar saya bagi link absen. Link absen. Mana tadi link absen ya? Oke, ini link absennya ya Bapak Ibu, udah kita share, itu link absennya. Bu, kalau bisa BNI, nggak bisa Bu, kayaknya BNI nggak masuk dalam, mohon maaf Bu, BNI nggak masuk dalam apa kita kemarin, dalam list kita, maaf ya Bu. Sabar ya. Sampai mana tadi? Bentar ya Bu. Jika ada gimana cara? Oke, cara ngisi absennya. Oke. Tidak tercapai jumlah kakak yang ditargetkan dianggap tidak selesai. Apakah kedepannya itu menjadi masalah terhadap peng-SPJ-an PKK Kota Bu? Untuk masalah SPJ sih sebenarnya enggak ada masalah kayaknya ya Bu. Cuma dianggap selesai. Dan ini belum ada pembahasan juga nanti kayak mana jadinya gitu kan, karena
kesannya kan macam main-main gitu ya kan Bapak Ibu ya, karena kan berkaitan dengan kekurangan anggaran dibilang, jadi dibikinlah pemetaan supaya tahu kemana untuk siapa gitu. Ternyata akhirnya minta segini, nggak siap, rasanya kan nggak cocok gitu aja sebenarnya Bu. Jadi kalau untuk peng-SPJ ada masalah atau enggak belum belum bisa dijawab ya. Kemudian karena sebenarnya sampai sekarang nggak ada dibilang kalau nggak selesai nggak bisa dibayar, belum ada dibilang seperti itu sebenarnya juga. Yang pasti kalau nggak valid nggak bisa dibayar, cuma itu sekarang kalimatnya ya. Kemudian izin bertanya dari Bu Nurmasnasari, jika desa A targetnya melebihi sementara di desa B targetnya berlebih, apakah kelebihan bisa oh nanti ya Bapak, nanti ya Bu Nur, nanti kita kawari lagi mengenai ini ya. Mudah-mudahan bisa. Ya, kalau nggak bisa pening juga pala tante ya kan. Kemudian kita lanjut. Bu Rawati lagi, ada satu kakak tidak punya kartu keluarga KTP, gimana solusinya untuk didata? Nggak apa-apa Bu, kita kan dasarnya bukan KTP, bukan kartu keluarga ya kan. Kita apa yang ada di lapangan itu yang kita data, cuma kita perlu namanya. Kalau nggak ada nicknya kita bikinkan nicknya nanti 9-nya sebanyak 16 kali, gitu aja ya. Kemudian Bu Sinta di Sibolga mati lampu jadi baterai sekarat. Jadi gimana solusinya Bu? Off lah dulu kalau gitu ya Bu. Kemudian kita lanjut. Oke, istirahat. Bu Lea, belum jelas penyelesaian list pendataan. Oke, nanti Bu kita ada sesi sendiri list pendataan ya. Kapan diklatnya? Diklatnya apa ya Bapak? Akhir Maret, akhir Februari. Makanya saya juga bingung ini. Makanya kemarin begitu dapat informasi, akhir Februari baru apa? Rasanya akan sangat beresiko kalau nggak dimulai dari cepat. Saya pikirkan cuma karena masalah-masalah yang terjadi di perwakilan, dia baru akhir Februari. Makanya ini saya dari admin mulai nyicil gitu Bapak Ibu. Kami dari tim teaching mulai nyicil-nyicil, tim nyicil jadinya ya kan, bukan tim teaching. Nyicil-nyicil ngasih tahu tata cara pengisian formulir ini ke Bapak Ibu supaya walaupun belum ada pelatihan PK, setidaknya Bapak Ibu udah punya sedikit bekal. Ini loh nanti formulirnya, gini loh tata cara pengisiannya. Untuk sementara gitu dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi berhubung karena sudah jam 12.08 dan Bapak Ibu mungkin sudah capek, baterainya udah panas, handphonenya udah panas, kita istirahat dulu. Nanti jam 1 kita boleh login lagi, kita boleh masuk lagi ya Bapak Ibu, linknya masih sama. Ini roomnya nggak saya tutup Bapak Ibu karena pakai kuota pribadi, silakan live aja nggak apa-apa. Nanti kita jam 1 mau coba aplikasi ya. Terima kasih Bapak Ibu udah hadir. Nanti jam 1 kita ngumpul lagi boleh ya. Terima kasih, selamat siang, selamat istirahat.